Apalagi kalau misalkan Bojonegoro tidak berproduksi duit gitu. Karena sekarang kan juga tumpuannya dari Bojonegoro. Dan problem hukum migas teman-teman semuanya, ini kira-kira yang menjadi masalah. Ini sangat cukup, nanti saja kalau ada teman-teman yang berminat pelatihan atau diskurs dengan kami sangat senang. Ada negara versus perusahaan migas, ini berarti urusan hukum publik, masalah-masalah terkait dengan tata usaha negara, tata negara. Yang kedua ada permasalahan perusahaan migas versus perusahaan jasa pendukung, ini perdata. Dan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir saya juga banyak informasi di Bojonegoro, banyak support yang berbayar misalkan dan lain sebagainya. Termasuk saya kemarin lihat kilang TW ini kayaknya sudah mulai mau siap-siap beroperasi lagi setelah lama. Termasuk juga saya pernah dapat data ada satu perusahaan investasi di Bojonegoro itu rugi sampai 600 miliar, hampir setengah triliun lebih. Dia bangun pipa bawah laut antara Banyurip sampai ke pantai utara. Komitmennya itu akan menjadi tol-nya minyak mentah ExxonMobil. Ternyata Exxon punya kapal ini Gagal 5, dia mengapalkan sendiri, sehingga pembangunan tol di bawah tanah itu yang 600 miliar itu tidak ke pakai. Dan di 2016 ya, tahun 2016 itu hanya permasalahan perdata. Dan ketika permasalahan perusahaan dengan soal lingkungan, dengan pemilik tanah, dengan lingkungan, dengan masyarakat desa dan lain sebagainya, itu juga masalah-masalah yang sangat banyak. Kami sangat senang kalau bekerja sama dengan desa-desa, dengan teman-teman masyarakat, perhatian tentang ini. Apa sih masalah-masalahnya dan apa yang perlu kita lihat terhadap perusahaan migas, terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Saya ini kampung aslinya ibu saya, bapak saya Canganan Kantor. Cangan Kantor itu dulu kan berjaya dengan waletnya. Saya ini kosong dulu. Asli kosong. Padahal walet itu kan bisa buat karena sebelah Bengawan itu ada flare, ada lokasi migas dan itu kan lumayan panas sehingga walet pada kabur. Jadi saya ini ya terus saya bisa dandalkan walet di Canganan. Yang terakhir teman-teman semuanya, ini migas Bojonegoro sedikit saja. Apa yang mau kita bisa bahas dengan migas Bojonegoro ini? Apa yang mau bisa kita diskusikan? Ya, ini gambaran Pulau Sepu. Ada beberapa lapangan dan beberapa kali saya juga pernah masuk ke dalam realisasinya di Banyuwangi. Nah, ini data produksi migas secara nasional. Mobil limited sampai 2023 kemarin tetap menjadi nomor 1 produksinya. 2022 itu 166 barel per day, 2003 163 mencapai target, tetapi secara nasional tetap masih sangat hanya sekitar 600-nya. Artinya ini luar biasa teman-teman. Bojonegoro menjadi tumpuan nasional. Dulu kan nomor 1 Riau, nomor 2 Kaltim, nomor 3 Jawa Timur, tapi hari ini Jawa Timur khususnya Bojonegoro. Dan berikutnya sebagai gambaran DBM migas tahun 2023 kan Bojonegoro luar ya. Ini data dari media. Dan terakhir ini APBD terbesar RI se-Indonesia, dan Bojonegoro itu tidak pernah lepas dari 5 besar. Kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang mungkin nomor 4. Ini 2002-2003. Artinya kita ini sugih Indonesia itu Bojonegoro ini. Kita hanya kalah dengan Surabaya, Bogor, Medan. Bahkan kadang-kadang beberapa tahun Bojonegoro pernah nomor 2 juga. Gitu. Jadi yang saya hadapi itu sugi-sugi gitu, yang saya hadapi ini. Nah, ini teman-teman semuanya sebagai pengantar dari kami untuk jengkel. Kalau nanti suatu ketika ingin lebih panjang, sangat senang kalau kita sambung saja, karena ini sebagai permulaan. Cocok, ya ayo terus jengkel. Tidak cocok, ya ngopi bareng itu wis
Nah, prinsipnya pengelolaan energi pertambangan termasuk migas itu harus memadukan antara pengusahaan, faktor bisnisnya, konservasi faktor lingkungan hidupnya, dan sosial itu faktor lingkungan masyarakat. Pertanyaannya, sudahkah Ibu Bojonegoro memadukan hal-hal yang seperti itu? Dan sudahkah teman-teman yang saya hadapi ini juga menjadi bagian penikmat, stakeholder yang terkait dengan migas menjadi layanan Bojonegoro? Atau hanya sekedar pengamat? Atau hanya sekedar jangan-jangan tahu aja juga enggak? Ini mungkin juga menjadi pertanyaan kita. Dan yang terakhir, kami berharap ya hukum dan keadilan inilah yang menjadi dasar untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakat. Demikian Bapak-bapak, rekan-rekan, mohon izin, ini hanya sekilas saja. Kami punya banyak banget materi-materi begini-gini apa, dan karena kami juga ngajar di Kementerian SDM, di beberapa kami juga ada beberapa urusan dengan BUMN migas, jadi sangat senang kalau bisa berbagi informasi dengan rekan-rekan. Kayak mana ya Mas? Terus kepanjangan, karena ini akan ada tumpukan peresmian jengkeran katanya. Wah, di bocorno sih Mas. Oke, terima kasih, saya kembalikan Ketua Jengker. Terima kasih Mas Bisman atas prolognya berkaitan dengan bincang energi ini. Yang kita undang memang tukang jengker semuanya, sehingga harapan kami semuanya bisa jengker bareng-bareng tentang ya energi yang ada di Bojonegoro, utamanya migas ya. Kira-kira apa sejauh ini yang bisa kita rasakan dan apa yang masih kita harapkan dan belum bisa kita rasakan sampai hari ini. Langsung saja mungkin siapa yang mau jengker pertama kali? Ya, silakan Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bisman memberi pencerahan perhatian pada teman-teman semua untuk mengutarakan pendapat. Nama saya Pak Dri Subagio. Yes. Mungkin gagasannya hampir sama dengan apa yang saya lakukan selama ini, bahwa menumbuhkan teman-teman supaya berani untuk bicara itu memang susah untuk Bojonegoro ya. Paling tidak yang terhormat tidak debat kusir di warung kopi, enggak ngalor itu. Jadi seperti ini tuh saya sangat interest. Bicara masalah energi di Bojonegoro, mungkin bukan sebagian Pak, hampir seluruhnya, hampir 90% masyarakat Bojonegoro pun tidak tahu bahwa di Bojonegoro itu ada sumber minyak yang bisa membuat harusnya masyarakat Bojonegoro tidak miskin. Nah, singkat kata, yang perlu kita bicarakan, kita jengker itu sebenarnya efek daripada ada pertambangan migas ini, efek ke masyarakatnya, sehingga nanti harusnya memberi efek positif dari hasil yang sudah diambil oleh negara itu. Hitungannya jelas Pak, 7 triliun jelas hitungan, tapi masuk ke masyarakat ini bagaimana? Gitu loh. Kalau saya hanya mengamati gini Pak, mungkin kalau industrinya itu industri manufacturing kan, katakanlah itu perusahaan mobil atau perusahaan sepeda motor, mungkin untuk menumbuhkan hobi industri, mungkin ini menyediakan spare partnya, menyediakan kabelnya, mungkin bisa di home industri di Bojonegoro. Kalau migas itu nggak bisa. Inilah problemnya. Dan rata-rata kalau kita nggak waspada, memang
kemiskinan itu terjadi. Ingat Lok Sumawi, bagaimana tingkat kemiskinan Lok Sumawi yang dulunya sumbernya gas, tapi karena dari Pemda dan masyarakat itu gak waspada, ya sekarang ekonominya akan menurun dan menurun drastis. Makanya paling tidak kita sama-sama itu harus saling koreksi, introspeksi diri. Bagaimana pemanfaatan migas ini harus diawasi betul-betul. Kalau saya lihat ini mungkin masalah CSR, ya ini yang kecil banyak. Kalau yang besar masalah bagi hasil nanti masuk ke Pemkab, kita kan itu masuk ke salurnya sendiri, CSR. Kalau CSR itu hanya untuk selama ini untuk program A, B, C, itu kan efeknya kan nggak kelihatan. Bagaimana CSR itu harus bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekitarnya itu paling tidak. Nah, mengalokasikan CSR ini loh Pak, yang apakah ada draft hukumnya untuk itu harusnya kemana? Aduh kan kemana? Haknya siapa? Haknya siapa? Paling tidak kalau misalnya di CSR kalau dibagi 50 ribuan selesai Pak. Tapi kalau CSR itu dibikinkan suatu badan usaha, misalkan, itu kan manfaatnya kan lebih banyak, bisa tenaga kerjanya bisa terserap, paling tidak. Dan harus ingat bahwa migas itu ada waktunya. Ada waktunya, tidak selamanya itu akan terus-terusan. Nah, pada saat seperti ini harusnya kita waspada. CSR itu digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Paling tidak bikin perusahaan apalah, gitu, yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Kalau itu hanya dibagi-bagi, muskoba ini. Nah, ini yang mungkin saya sendiri nggak tahu ini ada aturan-aturan seperti itu, karena saya juga kurang hukum. Payung hukumnya? Ya, payung hukumnya ada nggak? Memang harus seperti apa? Atau memang dari atas, dari kementerian mungkin ini harus pakai ini mungkin itu akan lebih jelas. Ya. Tapi kalau selama ini kan CSR udah masuk aja ke sini, untuk apa nggak jelas. Itu angka lebih baiknya itu kan CSR itu digunakan bikin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Contohnya apa? Sekarang petani butuh pupuk Pak. Paling susah bikin pupuk. Kenapa sih nggak untuk pembelajaran bikin pupuk? Kalau hanya pembelajaran mana ini kan diajari bikin pupuk. Tapi kan nggak ada industri yang ngapain Pak? Belajar tuh nggak ada ini ya, nggak ada industrinya. Nah, ini kalau nggak istilahnya nggak ngelink sama pemerintah daerah ya susah juga. Makanya satu-satunya jalan memang ya harus dari atas itu untuk didorong supaya ini nggak seperti ini loh, harusnya seperti ini. Ini sebenarnya kan lebih apa ya, lebih urgent, misalkan bikin pupuk, misalkan menyalurkan air bersih. Ingat Pak, di Bojonegoro itu airnya pakai kapur. Iya. Air Kapur semuanya. Terus semua minum pakai galon, nggak ada yang masak sekarang. Air galon. Kenapa kita nggak bikin perusahaan sendiri sih? Gampang aja kok Pak. Iya. Dan nggak butuh biaya besar. Itu contoh-contoh kecil Pak. Itu untuk misalkan ngasih minum orang sak Bojonegoro itu bisa, nggak harus mereka beli misalkan. Atau itu dijual ke